Halo, perkenalkan saya Maulana dari 12 AKL2. Di sini saya akan menganalisis suatu laporan keuangan dari suatu perusahaan yang bernama PT XL Axiata Terbuka. Oke. Akan diawali dari suatu informasi umum. Dalam informasi umum ini kita mendapati suatu pembulatan digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan dari suatu perusahaan yang bernama PT XL Axiata Terbuka. Dalam pembulatan ini kita mendapati suatu namanya yaitu jutaan, atau yang sering kita sebut itu adalah in million. Oke, jadi kita sudah awali dengan informasi umum. Sekarang kita lanjutkan dengan laporan posisi keuangan, atau seringkali kita sebut dengan suatu neraca. Dalam neraca ini kita mendapati aset ataupun hasil lancar. Dalam hasil lancar ini terdapat piutang, ekuitas, dan sebagainya. Oke, lanjutkan dengan jumlah aset. Dalam jumlah aset ini pada tahun 2021 kita mendapati totalnya sebesar 72.753.000 sekian. Sedangkan tahun 2022-nya jumlah aset yang kita dapatkan sebesar 71.840.000 sekian. Dan ini mengalami penurunan. Oke, dilanjutkan dari jumlah aset tadi. Sekarang kita mendapati suatu jumlah liabilitas. Dalam jumlah liabilitas ini pada tahun 2021 kita mendapat totalnya sebesar 52.664.000 sekian. Sedangkan pada tahun 2022 kita mendapatinya 51.602.000 sekian. Dan sama juga kita mengalami penurunan pada jumlah liabilitas. Lalu kita lanjutkan ke jumlah ekuitas. Dalam jumlah ekuitas ini pada tahun 2021 kita mendapati dengan total 20.088.000 sekian. Sedangkan pada tahun 2022-nya kita mendapati total jumlah ekuitas sebesar 20.238.000 sekian. Dan pada jumlah ekuitas ini kita mendapati suatu kenaikan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke laporan kedua, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan ini kita mendapati jumlah laba rugi ataupun yang kita dapati dalam perusahaan ini yaitu rugi. Rugi yang kita dapati dengan nilai sebesar 320.513 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 kita mendapati total jumlah ruginya sebesar 139.000 sekian. Dan ini mengalami penurunan. Kita lanjut ke jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi setelah pajak. Dalam hal ini, total yang kita dapati pada tahun 2021 yaitu adalah 25.000 sekian. Sedangkan pada 2022 kita mendapatinya yaitu 10.797 rupiah. Dan ini juga mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Kita lanjutkan kepada jumlah laba rugi komprehensif. Pada jumlah laba rugi ini pada tahun 2021 kita mendapati totalnya yaitu 345.000 sekian. Sedangkan 2022 kita mendapati 149.000 sekian. Dan hal ini juga kita mengalami suatu penurunan. Lanjut ke laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Pada laba rugi ini pada tahun 2021 kita mendapati nilai sebesar 345.000 sekian. Sedangkan pada tahun 2022 kita mendapati 149.000 sekian dan juga mengalami penurunan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke laporan ketiga, yaitu laporan perubahan ekuitas ataupun laporan modal. Pada tahun 2021 pada bagian saham biasa, pada posisi ekuitas ataupun jumlah ekuitas pada akhir periode senilai 1.072.000 sekian pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 posisi ekuitas kita pada akhir periode sama halnya 1.072.000 sekian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian ekuitas pada tahun 2021. Pada akhir periode kita mendapati 19.469.000 sekian.
Sedangkan pada 2022 total akhir periodenya itu adalah 20.238.000 sekian, dan ini mengalami peningkatan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke laporan terakhir, yaitu laporan arus kas, atau yang seringkali disebut masuk keluarnya kas dari satu perusahaan. Oke, dalam laporan ini kita mendapati yang diawali dengan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Pada tahun 2001 kita mendapati totalnya dengan sebesar 2.640.000 sekian. Sedangkan pada 2022 kita mendapatinya yaitu 3.668.000 sekian, dan ini mengalami peningkatan dari sekiannya. Kita lanjutkan pada jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi yang dari arus kas yang sudah dikurangi dengan tahun 2001 yaitu 1.689.000 sekian, sedangkan 2022 nya 2.467.000 sekian, dan ini juga mengalami peningkatan. Oke, ini yang terakhir yaitu kas dan setara kas arus kas pada akhir periode. Dengan akhir periode ini jumlah pada tahun 2021 yaitu adalah 1.516.000 sekian. Sedangkan 2022 nya 1.414.000 sekian. Dan sekarang kita mengalami penurunan lagi. Baiklah, sekian dari saya, yaitu saya sendiri Imam Maulana dari 12 AKL 2. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan dari suatu analisis laporan saya. Terima kasih karena sudah mendengar dan melihat video dari penjelasan saya. Terima kasih.